Calon pemain naturalisasi, Shane Patinama akan segera disumpah sebagai WNI sebelum menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia. Dilansir dari akun Twitter PSSI, Shane Patinama akan menjalani pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa, 24 Januari 2023, mendatang. Ketua Umum PSSI, Mohamad, mengungkapkan harapan kepada pemain keturunan Shane Patinama yang selangkah lagi menyandang status warga negara Indonesia. Shane Patinama yang nantinya hadir di skuad Timnas Indonesia agar bisa mempersembahkan prestasi. Shane Patinama dijadwalkan menjalani sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, pada Selasa 24 Januari 2023. Semoga proses pengucapan sumpah nanti bisa berjalan lancar, ucap Muhammad Iriawan, Minggu 20 Januari 2023. Tentu saja saya dan masyarakat sepak bola Indonesia berharap bisa menyaksikan Shane berseragam merah putih. Dan berjuang bersama pemain lainnya untuk membawa Indonesia berprestasi di kancah internasional. Amin, sambung pria yang akrab disapa Iwan Bule. Sebelumnya, dua nama pemain keturunan telah lebih dulu resmi berpindah kewarganegaraan. Mereka adalah Jordi Amat dan Sandy Walsh. Untuk Jordi Amat sudah memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sayang, Timnas Indonesia gagal meraih gelar juara pada Piala AFF 2022. Perjalanan skuad Garuda di turnamen 2 tahun tersebut terhenti dalam babak semifinal. Timnas Indonesia dibekuk Vietnam dengan agregat 2-0. Federasi Sepak Bola Malaysia sedang mengatur sebuah kompetisi bernama Piala Merdeka 2023 yang rencananya akan digelar pada September 2023 mendatang. Satu tim dari Asia Barat dan 2 tim Asia Tenggara diprediksi akan melengkapi turnamen yang berisi 4 negara tersebut. Terkait hal itu, Malaysia pun ungkap penyebab tak undang Timnas Indonesia ke Piala Merdeka 2023. Ajang ini bakal diramaikan oleh tim-tim dari Asia Barat dan Asia Tenggara. Dilansir dari media Malaysia, Metro, negara Asia Barat yang kabarnya bakal diundang adalah Suriah dan Palestina, yang berada di peringkat ke-90 dan 93 ranking FIFA. Sedangkan 2 tim lain dari Asia Tenggara adalah mereka yang berada di atas Timnas Malaysia. Pada saat ini, Timnas Malaysia berada di peringkat ke-145 dunia. Sedangkan 2 tim yang ada di atas mereka adalah Vietnam, peringkat ke-96, dan Thailand, peringkat ke-111. Mungkin inilah alasan mengapa Timnas Indonesia tidak diundang dalam kejuaraan itu. Sebab, skuad asuhan Shin Tae-yong, per data resmi terakhir yang dirilis FIFA pada Desember 2022 lalu, ada di peringkat ke-151, alias 6 tingkat di bawah Malaysia. Peringkat itu pun gagal diperbaiki menyusul raihan minim di Piala AFF 2022 lalu. Meskipun tak termasuk dalam agenda FIFA, namun tampil baik di Piala AFF juga memengaruhi peringkat dunia bagi tim pesertanya. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Ketua Komite Kompetisi FAM, Muhammad Firdaus Mohamed. Dia menyebut bahwa mereka yang diundang ke kompetisi ini adalah yang ada di atas Malaysia, jadi Indonesia tidak dipertimbangkan. Saya pribadi melihat 2 tim Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand yang benar-benar punya kualitas dan standar permainan di level Asia, kata Firdaus, dilansir dari media Malaysia Metro. Jika kita melihat kepada gelaran Piala AFF terbaru, performa kedua tim memang benar-benar berada di standar Asia dan kami bisa mengundang mereka ke Piala Merdeka. Sebab, kami menginginkan kompetisi ini sebagai ranah persiapan menjelang Piala Asia juga. Piala Merdeka sendiri sebenarnya merupakan ajang sepak bola lawas yang telah digelar 41 kali sejak 1957 silam. Malaysia menjadi tim yang paling sukses dengan raihan 10 gelar juara, diikuti oleh Korea Selatan 7 kali dan Myanmar 4 kali. Sukses Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 mendapat sorotan media Qatar. Keberhasilan Indonesia mengalahkan Kuwait di babak kualifikasi dianggap sebagai kekecewaan besar.
Dalam babak kualifikasi putaran ketiga Piala Asia 2023, Timnas Indonesia secara mengejutkan mengalahkan Kuwait yang menjadi tuan rumah pada 8 Juni 2022. Ketika itu tim asuhan Shin Tae-yong menang 2-1 lewat gol Mark Klok dan Rahmat Irianto. Timnas Indonesia kemudian lolos ke putaran final Piala Asia 2023 sebagai runner-up grup A mendampingi juara grup Yordania. Media Qatar, Doha News, menyebut kegagalan Kuwait lolos ke Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar pada akhir tahun ini merupakan salah satu kekecewaan terbesar. Pasalnya Kuwait merupakan salah satu tim besar di wilayah Arab dan tim tersukses di ajang Gulf Cup atau Piala Teluk Arab dengan torehan 10 gelar. Kuwait telah memenangi 10 dari 24 piala teluk sebelumnya, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, mantan tim besar sepak bola ini tertinggal dari tim-tim yang biasa dikalahkannya. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2022 memang sudah diprediksi, namun gagal lolos ke Piala Asia 2023, terutama kekalahan mereka di kandang dari tim muda Indonesia, sangat mengecewakan, tulis Doha News. Indonesia merupakan satu dari 4 tim Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran final Piala Asia 2023, bersama Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Ini adalah kali pertama sejak 2007 Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia, dan pertama sejak 2004 lolos lewat jalur babak kualifikasi. Hingga saat ini jadwal pasti Piala Asia 2023 di Qatar belum dirilis. Muncul kabar turnamen akan digelar Desember-Januari 2024. Namun belakangan ada pihak yang menyebut Piala Asia 2023 akan digelar Januari 2024. Media asal Malaysia, Phuket FC menyarankan salah satu pemain andalan tim nasional Marcelino Ferdinand untuk cabut dari Persebaya Surabaya. Sebab menurut media tersebut, Marcelino akan sangat cocok jika bermain di salah satu klub yang tampil di Liga Super Malaysia. Timnas Indonesia gagal mengakhiri dahaga prestasi pada Piala AFF 2022 silam. Namun begitu, performa Marcelino tetap menuai decak kagum. Di usianya yang baru menginjak 18 tahun, Marcelino sudah menjadi tulang punggung Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pemain Persebaya Surabaya itu pun tampil 5 kali dan membukukan 1 gol dan 1 assist. Pesonanya di Piala AFF 2022 mengundang sorotan media Malaysia, Phuket FC. Dalam listikel pemain rival Timnas Malaysia yang layak berkarier di klub negeri jiran, media tersebut mengucap bujuk rayu kepada Marcelino. Marcelino menyabet penghargaan pemain muda terbaik edisi kompetisi 2022. Berposisi sebagai gelandang serang, pemain ini memiliki kecepatan dan kualitas passing yang cukup baik, tulis Phuket FC dalam listikelnya, Kamis, 19 Januari 2023. Pemain berusia 18 tahun ini juga masuk dalam daftar 60 pemain muda potensial versi surat kabar ternama, The Guardian, media Inggris, sambung media tersebut.